Kalau pesan utama yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda itu adalah cintai negeri kita dengan cara belajar yang rajin, jaga persatuan dan kesatuan. Jaga persatuan dan kesatuan. Ya, karena akan banyak pihak yang sangat menginginkan kita tidak bersatu. Betul. Ya. Di masa pembangunan ini, Tuhan hidup kembali dan bara kagum menjadi api. Di depan sekali Tuhan menanti, tak gentar, lawan banyak 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tak bisa mati. Maju. Ini barisan tak bergenderang berpalu. Kepercayaan tanda menyerbu. Sekali berarti. Sekali itu mati. Maju. Bagimu negeri menyediakan api, punah di atas menghamba, binasa di atas ditindas. Sungguh pun dalam ajal baru tercapai. Jika hidup harus merasai, maju, serbu, serang, terjang. Diponegoro karya Hairil Anwar. Keren banget Iya, ini puisi kemerdekaan Liana. Puisi kemerdekaan ya sis. Betul. Jadi konsep kita sekarang apa sis? Ya, karena kan ini kita menyambut, memperingati Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia. Bajunya udah merah putih nih. Bendera banget gitu. Iya. Tapi nih sis, kita nih harus berterima kasih banyak nih sis sama teman-teman yang udah setia nonton podcast Betul. Kasih Tahu Iya. ya. Karena kalau nggak ada teman-teman ini belum tentu kita bisa sampai pada tahap yang saat ini ya sis ya. Bener kan? Sama aku Liana Piliang dan Mila Ramadhani. Teman-teman jangan lupa juga follow Instagram kita Dikasih Tahu Official. dan tentunya subscribe channel kita, like, comment, dan share ya nih ya. Oke, Uni kira-kira mau bahas apa hari ini? Nah, jadi hari ini kita nih spesial banget Liana. Apa? Karena kita spesial Hari Kemerdekaan. Nah, tamunya atau narasumbernya juga spesial ya. Spesial banget. Jadi berbeda nih dengan narasumber kita sebelumnya. Sebelumnya, Iya. oke. Tapi kita kayaknya sebelumnya teman-teman pasti pada inget dan tanda dong. Kenapa? Karena kita sempat main game kan kemarin. Oh iya, jadi memang narasumber kita hari ini merupakan seorang pejabat TNI Liana. Nah, betul. Kita kan podcastnya membicarakan tentang entrepreneur dan karir profesional. Jadi beliau ini merupakan Dandim, Komandan Kodim 0508 Kota Depok. Kota Depok. Tapi sis mau tanya nih, kenapa sih tertarik buat ngundang beliau? Jadi beliau ini Kolonel Infanteri Iman Widiarto STMM Liana. Oke. Nah, kenapa bisa tertarik mengundang beliau nih? Apa nih yang beliau hasilkan untuk Kota Depok? Nah, jadi gini Liana, kemarin itu kan beberapa hari ini tim Kasih Tahu itu memonitor. Kita riset dulu ya. Monitor dulu nih. Jadi tuh jadi gini Liana, jadi selama beliau berdinas selama 5 bulan, jadi tim Kasih Tahu ini nih menemukan beberapa ide. Gagasan, karya yang out of the box. Out of the box. Iya Liana. Nah, kayaknya kita harus langsung undang gak sih? Iya, jadi ada beberapa nih ada tiga Liana. Apa itu? Yang out of the box, yang kita temuin ya. Kemarin tim Kasih Tahu udah datang sih sebenarnya. Banyak nih. Yang pertama tuh beliau ini membuka lahan bekas batching plant menjadi lahan pertanian yang subur. Lihat apa Pesona Square yang kita pelantikan? Oh iya, aku tahu. Nah itu di depannya. Pas di depannya banget, bukan itu kosong ya dulu ya? Nah, dulu lahan tidur Liana, sekarang disulap sama beliau ini menjadi lahan pertanian yang subur. Masya Allah kan, keren. Out of the box kan. Kreatif dan inovatif ya. Iya, nah terus yang kedua juga beliau ini uji coba pengolahan sampah
itu yang jarang dilakukan orang, Liana. Jadi apalagi ini dilakukan oleh seorang anggota TNI. Oke. Nah, itu out of the box banget ya. Kita tahu kan kemarin spill Depok nih masalah sampah kan. Ya, sampahnya udah sampai menggunung, ya kan? Menggunung ya? Tapi menggunung itu ada nggak ya? kira-kira solusinya nanti? Ada, nanti kita coba tanya sama beliau, Liana. Okay. Nah, yang ketiga ini modernisasi latihan perlawanan wilayah, Liana. Menggunakan teknologi Miles. Itu yang kita kemarin nanti kita tanya lebih detail kali ya, Liana ya. Karena teman-teman juga pasti penasaran sih. Iya, betul. Langsung kita undang ya. Langsung aja. Siapa beliau? Pantun dulu. Pantun dulu. Boleh. Jalan-jalan ke pasar Minggu beli pisang kepok. Oh iya, cakep. Jangan lupa pulangnya beli gado-gado. Cakep. Ini dia yang kita undang dari Kota Depok, Pak Iman Widiarto. Selamat datang Bapak. Terima kasih sudah hadir Bapak. Masya Allah. Gimana perjalanan ke sini Pak? Banyak rintangannya nggak Pak? Macet nggak Pak? Seperti biasa, macet. Tapi nggak separah yang waktu di Depok ya Pak ya. Kalau Depok itu kan daerah Sawangan, aduh macet banget ya Pak ya. Kalau di sini nggak ya? Tadi lewatnya tol kan. Lewat tol. Aman ya Pak ya, alhamdulillah. Karena masih jam-jam di bawah jam 10 tadi kita. Siap Bapak. Masih aman. Tapi itu kan jam kerja ya Pak. Kan ini hari Sabtu. Oh kita kerja Sabtu ya? Tadi habis ini pengamanan Wapres, VVIP. Siap. Kemudian setelah beliau sudah melaksanakan kegiatan incognito, baru kita bisa tinggalkan. Oh gitu. Pak, Bapak apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Ini kegiatannya apa aja sih Pak akhir-akhir ini aktivitasnya? Akhir-akhir ini lumayan agak padat tapi menyenangkan. Pertama kita Kodim Depok ini melaksanakan TMMD yang ke-121 selama 1 bulan. Kemudian kita juga sedang menyiapkan sarana prasarana untuk unit pelayanan makanan bergizi. Dalam rangka menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Ya, kemudian kemarin ya di luar dugaan ternyata ada kunjungan dari Wantanas yang ingin membahas terkait bagaimana sih menangani masalah sampah di perkotaan khususnya Depok itu. Dan ya beberapa pengembangan lain yang merupakan inisiatif dari fenomena-fenomena yang pernah kita hadapi sebelumnya. Oh, luar biasa. Luar biasa ya, Lena. Padat sekali ya jadwalnya Bapak. Dan Bapak ini kreatif sekali karena banyak banget ide-ide yang mendobrak ya untuk di Kota Depok ya. Apalagi baru 5 bulan berdinas. Izin Bapak. Ya, insya Allah 5 bulan ini. Sudah kelihatan hasilnya semua ya. Itu susah apalagi loh ya. Nanti kalau udah berapa tahun itu biasa kalau menjabat itu berapa tahun Pak biasanya? Kalau di militer kadang-kadang rotasi itu nanti akan ditentukan oleh bidang SDM-nya. Gitu. Ada bagian yang mengatur tentang pembinaan pola bingkar, pembinaan karir personil. Di sana rotasi-rotasi jabatan dalam rangka tour of area dan tour of duty dalam rangka mengisi ya, kemampuan, pengetahuan, wawasan para perwira itu sudah didesain oleh Mabes TNI Angkatan Darat. Jadi saya juga tidak tahu apakah saya nanti akan menjabat berapa lama, gitu. Artinya pimpinan yang akan mengukur bahwa sudah cukup nih si Iman mendapatkan pengalaman mengimplementasikan ilmu pengetahuan wawasannya sebagai dandim di Depok. Maka saat itulah mungkin saya akan digeser untuk diberikan pengalaman yang lainnya. Gitu. Luar biasa ya Sis ya. Iya, memang seperti itu Liana. Siap. Gimana Sis selanjutnya? Iya, maksudnya gini Bapak, mungkin boleh diceritakan sedikit Bapak bagaimana sejarah Bapak berkarir awalnya di dunia TNI, terus apakah ada pengalaman yang yang tak terlupakan gitu Bapak selama Bapak berdinas. Iya, sebagai sampai dengan sekarang gitu. Ya, saya mengawali karir melalui pendidikan di Akademi Militer. Kebetulan saya lulusan tahun 2001. Kalau nama lettingnya Dharma Wangsa. Siap, Dharma Wangsa. Jadi
setelah itu saya dinas pertama di Aceh. Oh, di Aceh, Ya, Pak. di Aceh selama 10 tahun, dari tahun 2002 sampai 2012. Nah, kemudian selama durasi waktu itu, alhamdulillah nih, saya sempat diberikan kesempatan oleh Angkatan Darat sekolah di Poltekkad, yaitu Politeknik Angkatan Darat. Nah, pengalaman yang berkesan dari 23 tahun ini, kira-kira ya, sekitar 23 tahun saya sudah mengabdi di Angkatan Darat. Ketika awal kan saat itu Aceh sedang konflik ya. Betul, Ya, Pak. betul, Betul. Pak. Konflik, dan di sana itu adalah separatisme. Konteksnya adalah konflik separatisme. Jadi ada bagian dari saudara kita yang memiliki sebuah ide untuk melepaskan diri, berpisah dari Indonesia. NKRI. Nah, sementara tugas dari TNI sendiri salah satunya adalah menjaga keutuhan Betul, wilayah Pak. negara kesatuan Republik Indonesia. Maka kita diterjunkan operasi di sana. Nah, yang menarik adalah ketika sebelum waktu itu saya diterjunkan melaksanakan operasi, pasukan-pasukan atau satuan yang akan operasi itu akan dilatih, namanya pratugas. 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 Nah, dalam latihan pratugas ini ada rangkaian dan diakhiri dengan sebuah latihan berganda, yaitu implementasi. Jadi seolah-olah pasukan itu akan diberikan simulasi kondisi yang dia harus bertindak seperti ini atau bertindak seperti itu sudah dilatih, sudah diuji, gitu. Pimpinannya waktu itu saya Danton. Nah, saya masih ingat waktu itu materinya adalah patroli keamanan. Patroli Ya, keamanan. kita diberikan perintah untuk melaksanakan patroli keamanan ke sekitar 7 checkpoint atau titik yang harus diamati, Amankan. dikuasai, dan diduduki gitu secara fisik. Saat itu karena saya sebagai pelaku ya, artinya yang dilatih, Iya, Pak. dan saya sendiri juga pernah menjadi pelatih. Betul. Ketika disampaikan 7 checkpoint itu, checkpoint 1 yang harus kamu lalui dan duduki adalah ini, checkpoint 2 koordinat ini, checkpoint 3 ini, dan seterusnya. Kemudian saya bertanya, ini critical thinking ya. Izin komandan, kan waktu itu diposisikan pelatihnya adalah sebagai komandan saya, danki saya Danton. Iya, Pak. Izin komandan, melihat dari checkpoint yang diberikan, ini tidak sesuai dengan teori, taktik, dan strategi. Bahwa kita harus menyerang dari yang lebar menuju ke yang sempit, kemudian dari ketinggian ke kerendahan, dan sebagainya. Dari gelap ke terang gitu. Maka apakah boleh saya melalui checkpoint ini tanpa mengikuti urutannya? Gitu. Akhirnya pelatihnya terpancing di situ. Silakan, silakan Danton, sesuaikan dengan PKT PKM kamu. PKT PKM itu perkiraan keadaan taktis, perkiraan keadaan medan. Akhirnya 7 checkpoint itu saya acak gitu. Saya tidak menuju ke 1 dulu, tapi saya ke 7 gitu, ke yang paling tinggi dulu dengan melambung tentunya. Nah, padahal saya tahu dalam mekanisme latihan itu pasti bullshit ya, penimbul situasi, musuh yang diperumpamakan sudah dipersiapkan. Akhirnya penyelenggara latihan kan jadi morat-marit ya. Betul. Karena udah loncat gitu ya, Pak. Checkpoint 7 gitu. Iya. Akhirnya di situ pasukan saya dihentikan, di mana koordinatmu? Dan digerakkanlah bullshit ini menuju ke sana. Singkat cerita, dari 7 checkpoint itu saya selalu menang gitu. Oke. Ini bukan masalah saya pinter atau enggak, tapi perang itu adalah bagaimana kita cerdik-cerdikan, gitu. Betul, Pak. Memanfaatkan medan dan situasi. Dan dari sini saya juga belajar banyak bahwa latihan menggunakan musuh yang diperumpamakan seperti bullshit tadi itu tidak memberikan pengalaman yang sebanding buat pasukan yang nanti akan diterjunkan ke daerah operasi. Artinya simulasi-simulasi itu terlalu ringan gitu, karena medan sesungguhnya cukup berat. Artinya apa? Inisiatif musuh itu tidak akan bisa kita duga. Oh, siap. Tapi dengan adanya checkpoint tadi, kita sudah bisa menduga. Kita sudah mendekatin checkpoint nih. Pasti bentar lagi akan ada musuh. Akan ada bullshit.
Padahal di medan sebenarnya, apakah musuh itu sudah kita ketahui? Kapan dia akan datang, kapan dia ada berada di situ, atau tidak ada di situ. Artinya apa? Latihan ini ternyata lebih ringan dibandingkan medan yang akan kita hadapi, situasi yang kita hadapi. Nah, inilah yang pada akhirnya waktu itu saya ketika Danki, saya implementasikan. Danton saya, pelton saya latihkan latihan dua pihak tidak dikendalikan. Latihan dua pihak tidak dikendalikan. Tidak dikendalikan. Gimana itu, Pak? Jadi satu tim terdiri dari satu pelton waktu itu. Ini improvisasi ya waktu saya Danki. Satu pelton ini saya peranggapkan dia, saya berikan tugas sebagai lawan gerilya. Jadi dia melawan gerilyawan. Kemudian pelton yang lain saya minta untuk menunjuk satu regu yang paling handal gitu ya, yang paling pintar, paling cakap. Ini diperankan sebagai gerilya. Kemudian saya lepaslah mereka dalam medan 2x2 karvak, artinya 2 kilo kali 2 kilo di hutan. Nah, setelah itu mereka dipimpin dantonnya saling mencari mereka, hit and run. Dan ketika terjadi kontak, ribut mereka. Karena nggak ada yang mau mati kan. Bener. Mau kalah gitu. Ini mati nggak bisa, tembakanmu nggak kena gitu. Jadi ribut sendiri. Tapi saya sudah pesan ke dantonnya, ketika anggotamu nanti ribut, kalianlah dantonnya sebagai penengah. Jangan kalian malah ribut gitu. Nah, evaluasi dari latihan ini memberikan sebuah pengalaman bahwa kita butuh teknologi. Dan alhamdulillah ya atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa tentunya. Tahun 2009 sampai 2012 saya dapat kesempatan sekolah di Poltekkad, Politeknik Angkatan Darat. Nah, disitulah saya berusaha mengembangkan simulator tentang tembakan dan perkenaan. Sehingga latihan ini nanti sudah tidak perlu didampingi oleh wasit, pengawas situasi. Gitu. Karena dalam latihan kita saat ini masih didampingi wasit. Jadi wasit ini yang mengamati, wasit ini yang menilai ini akan tertembak atau tidak. Padahal dengan adanya wasit satuan yang menempel di satuan yang dilatih. Dan wasit daerah adalah wasit pengawas situasi yang disebar di medan latihan. Nah, ketika wasit ini ada di daerah itu, pelaku yang kritis, dia, kok ada wasit daerah? Pasti di sini ada bullshit di sekitarnya. Nah, maka saya sudah bilang ke anggota saya langsung hentikan. Saya hentikan pasukan dengan kode seperti ini, kemudian saya kumpulkan danpo, datang mereka, saya kasih tahu ada wasit daerah di sana dan di sana, pasti setelah ini ada bullshit. Artinya apa? Musuh sesungguhnya tidak mungkin kita ketahui. Betul Pak. Nah, artinya apa? Latihan itu terlalu ringan. Makanya saya termotivasi ketika sekolah di Poltekkad mengembangkan miles itu tadi yang tadi sempat dibahas sama mbak-mbaknya tadi. Betul. Gitu. Nah, itu adalah pengalaman saya yang menurut saya menarik karena korelasinya tidak hanya di pengalaman, tapi sebuah modernisasi, implementasi teknologi, kemudian bermanfaat juga untuk alat pertahanan negara, TNI, juga rekan-rekan kepolisian, alat keamanan negara. Jadi ketika nanti berlatih bisa menggunakan simulasi, mendekati realisme yang sesungguhnya, yaitu inisiatif musuh benar-benar tidak bisa kita prediksi. Betul Pak. Ini kesulitannya. Gitu Mbak. Tapi ini terinspirasi benar ya dari waktu pertama kali dinas ya Bapak ya izin di Aceh ya. Iya, kebetulan Lena dari Aceh juga Pak. Iya, di Takengon ya. Ke notis gitu Pak. Cuman Pak, menurut Pak Iman nih, seberapa penting sih pertahanan negara dan tugas dari Kodim upaya pertahanan negara itu apa? Ya, jadi ketika kita membahas pertahanan negara, ini mungkin saya harus sedikit mengajak kita semuanya untuk meninjau, meninjau tentang konsep
pertahanan negara. Iya, Pak. Kita pinjam istilahnya yang sudah tenar ya di dunia, civis pacem para bellum. Artinya jika Anda ingin berdamai, siapkan perang. Jika ingin berdamai, siapkan perang. Siapkan perang. Nah, maka inilah yang menginspirasi negara-negara besar. Amerika, Cina, Rusia, Inggris, Prancis. Dia senantiasa menyiapkan dirinya untuk bisa berperang gitu. Pertahanannya ya Pak. Ya, pertahanannya. Maka dia akan damai. Siapa yang mau nyerang dia? Dia kuat kok. Itulah konsep pertahanan. Jadi konsep pertahanan ini ketika kita anggap penting tidak penting, itu tergantung dari cara pandang kita sendiri. Ada kok negara-negara yang tidak mengembangkan sistem pertahanannya. Contoh seperti Costa Rica, negara kecil. Nah, di mana Costa Rica ini dia tidak memiliki angkatan perang. Dia hanya memiliki polisi. Karena apa? Dia memang tidak memiliki cita-cita nasional yang terlalu tinggi gitu. Artinya ya sudah kita hidup aja. Kita tidak ada memiliki rasa bahwa kita ingin jadi sebuah bangsa besar yang berdaulat, yang tidak ingin diatur oleh negara-negara lainnya, yang ingin menentukan nasibnya sendiri. Gitu. Jadi semuanya tergantung dari cara pandang kita sebagai anak bangsa. Ketika kita ingin Indonesia menjadi bangsa besar yang mandiri, tentunya kita harus menyiapkan pertahanan kita. Nah, sistem pertahanan kita yang kita anut di Indonesia itu adalah sistem pertahanan semesta. Kenapa semesta? Kenapa, Karena itu lahir dari sebuah perenungan panjang yang sangat objektif. Bahwa kita ini bukan negara besar dan juga bukan negara kecil-kecil amat gitu. Artinya sebagai negara besar, ketika kita dihadapkan dengan negara ya secara kalkulasi perbandingan daya tempur relatifnya di bawah kita, hitungannya di atas kertas kita menang. Artinya kita lebih besar daripada mereka kekuatan pertahanannya. Tapi ketika kita dihadapkan dengan negara-negara besar seperti Amerika, Rusia, Cina, maka kita harus logis, objektif. Tentunya kita akan kalah. Pasukan perang yang kita siapkan akan kalah. Itu adalah sebuah konsekuensi yang sangat logis dan kita harus mengakui itu. Dan pengakuan itu pada akhirnya membuat kita menjadi berpikir bahwa pada intinya akhirnya nanti yang mempertahankan bangsa kita ini ya rakyat semesta. Artinya semuanya semua sumber daya alam yang ada di Indonesia ini harus berjuang mempertahankan kedaulatan negaranya sehingga tidak direbut oleh negara lain. Bahkan kalau boleh saya katakan hiperbolanya ya, seandainya tersisa satu bayi anak Indonesia pun yang hidup dalam perjuangan itu melawan penjajahan ya, dan dia tumbuh dewasa, niscaya dia tetap akan menuntut bela kemerdekaan bangsa dan negaranya. Jadi itulah makna dari sistem pertahanan semesta. Semuanya kita terlibat. Gitu. Tidak bisa hanya mengandalkan TNI saja. Gitu. Karena secara logika dihadapkan sama pasukan yang lebih kuat, yang super power, pasti TNI akan kalah. Memang harus seluruh rakyat juga ya Pak ya. Tapi Pak, kalau di Indonesia nih Pak, agak di luar skrip nih Pak. Kalau di Korea Selatan itu kan ada namanya wajib militer ya Pak ya. Terus kalau di Indonesia itu kenapa tidak diadakan yang namanya wajib militer untuk masyarakatnya Pak? Wajib militer ini tentunya bergantung kepada kondisi demografi. Kalau kita di Indonesia, nggak usah diwajibkan saja berbondong-bondong pengen masuk jadi tentara kan gitu. Kalau berebut ya Pak. Kalau nggak percaya dalam pendaftaran TNI, Polri, ribuan ya Pak. Waduh ribuan gitu. Animonya sangat banyak. Betul. Sementara mereka di negara maju, mereka sudah kritis kan. Betul. Apa jadi tentara? Capek. Latihannya keras, gajinya kecil, resiko matinya tinggi, ngapain? Mending saya jadi dokter, saya jadi ini. Jadi memang kebutuhan dari sebuah negara itu akan berbeda-beda. Nah kalau di Indonesia nggak usah diwajibkan, sudah banyak daftar, apalagi diwajibkan malah seneng. Benar sih, iya sih. Betul.
Ya, jadi, siap. Sebagai Komandan Kodim nih Pak Ijin, wilayah Depok kan ya Pak ya, gimana Bapak menjunjung netralitas sebagai abdi negara di wilayah Depok yang akan melaksanakan pilkada? Oke, jadi kita kembali kepada pengertian netral. Netral itu kan artinya nol ya. Nol itu artinya tidak minus, tidak plus. Tidak ke kanan, tidak ke kiri. Kita berada di kondisi yang netral, tidak berpihak pada siapapun. Tergantung pada kita mengimplementasikan setelah kita mengidentifikasi arti netral itu. Netral bisa jadi, aku nggak ke kanan dan nggak ke kiri dong. Iya Pak, betul. Tapi netral juga bisa, aku juga ke kanan dan aku juga ke kiri. Artinya saya tetap menjaga silaturahmi. Artinya ke kanan dan ke kiri. Bahkan ke depan, ke belakang, ke atas, ke bawah. Karena TNI adalah pemersatu bangsa. Merangkul semua merangkul gitu semuanya. ya Pak. Semuanya adalah saudara gitu. Nah, kadang-kadang yang kita harapkan itu adalah objektivitas dari teman-teman media, teman-teman masyarakat lainnya, yang jangan ketika, kan kadang-kadang kita nggak mungkin dalam satu event ketemu dua-duanya. Kadang pas itu nggak mungkin. Event yang ini bersama dengan ini. Jangan nanti digoreng kemana-mana. Pas masih ketemu event yang ini, contoh kemarin nih misalkan, ini mohon maaf ya, bukan. Nah, kita bahas sedikit realitanya. Saya diundang oleh salah satu kandidat yang mungkin nanti akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Beliau sedang sidang disertasi doktoralnya. Saya diundang dan saya tidak ada agenda kegiatan yang lebih penting, artinya ada rapat dengan Kodam, dengan Mabesat. Maka saya punya kesempatan untuk hadir. Saya hadir. Gitu. Sebaliknya oleh paslon yang lain saya juga diundang pernikahan putri atau putra beliau waktu itu. Putri beliau. Saya juga hadir. Artinya tidak ada masalah gitu. Dua-duanya ya Pak. Dua-duanya adalah sahabat, semuanya teman gitu. Betul Pak. Jadi jangan sampai netralitas itu membelenggu kita, jadi takut bergaul ke kanan, takut bergaul ke kiri. Gitu. Bahkan kita harus punya anggapan, berprasangka baik bahwa beliau berdua adalah calon-calon kandidat pemimpin terbaik buat Depok. Gitu. Betul Pak. Siapapun yang terpilih itulah yang terbaik. Gitu. Nah, bahkan saya punya niat nanti beberapa program-program yang jangka panjang yang harus kita bahas bersama dalam forum Forkopimda. Saya ingin mengundang seluruh paslon gitu. Betul Pak. Nah, seandainya ada paslon yang ketiga, keempat, kelima, kita undang semua ya. Karena sebagai calon pemimpin, beliau-beliau ini harus tahu gitu bahwa pertahanan negara butuh seperti ini. Bahwa kepolisian, rekan-rekan kepolisian, alat keamanan negara butuh program ini. Dan itu ada sinkronisasinya. Itu cara saya memaknai netralitas TNI itu. Netralitas. Penting. Karena kalau TNI itu agak sensitif kalau sama masyarakat ya. Kalau misalnya harus kesini dinilai banget ya Pak ya. Iya, memang harus menjaga netralitas sih Liana. Nah ini Pak, berarti kalau pilkada ini kan berarti kita harus sinergitas ya Pak, antara TNI, Polri, terus pemerintah setempat sama penyelenggara pilkada itu sendiri gitu kan Pak. Nah misalkan Pak ada terjadi bentrok gitu antara warga setempat dengan pemerintah Kota Depok misalkan. Nah itu kalau dari Bapak bagaimana menyikapinya gitu Pak? Jadi ini kan seperti fenomena. Masalah itu fenomena sebenarnya. Nah, ketika fenomenanya adalah bentrok antara masyarakat dengan pemerintah, maka fenomena ini harus kita sikapi dengan kita mengidentifikasi dulu masalahnya. Gitu. Karena secara teori seharusnya masyarakat dan pemerintah itu tidak mungkin bentrok. Gitu. Seharusnya. Gitu. Tapi kenapa bisa bentrok? Berarti kan ada penyebab. Nah, maka dari identifikasi kita mulai analisa, kumpulkan keterangan apa penyebab bentroknya. Karena masyarakat yang baik, rakyat yang baik tentunya taat dengan peraturan. Undang-undangan.
bagaimana cara menyampaikan, kebebasan berpikir, menyampaikan pendapat itu sudah dilindungi undang-undang. Sebaliknya pemerintah sendiri sebagai penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara ini tentunya memiliki aturan-aturan melindungi segenap bangsa Indonesia. Maka kan nggak boleh bentrok itu antara pemerintah dengan rakyat. Ada hal yang aneh. Nah, maka dari sini kita perlu identifikasi apa inti masalahnya. Ketika inti masalahnya adalah ternyata masyarakatnya yang belum teredukasi, tidak tahu cara menyampaikan, menyalurkan aspirasinya dengan baik, sehingga muncullah tindakan-tindakan atau pemikiran-pemikiran anarkis, arogan, merusak, menyerang. Maka tentunya kita adakan pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Siapa pemimpin dari yang mengatasnamakan rakyat itu? Kita ajak dialogis, kita deketin. Pemerintah juga demikian. Kita sampaikan bahwa misalkan pemerintah daerah ya dalam hal ini ya, pemerintah daerah Kota Depok. Ini ada aspirasi dari masyarakat, berarti ada sumbatan yang mungkin ingin disampaikan. Tentunya kita harus bisa menyikapi bersama-sama. Dan ini ada forumnya sebenarnya, forum Forkopimda untuk membahas ini. Jadi bentrokan itu tidak akan terjadi. Tapi ketika bentrokan itu sudah terjadi misalkan, terjadi kita terlambat penanganan, tentunya kan kita mengedepankan langkah-langkah yang represif. Artinya adanya peringatan, penanggulangan huru-hara, memisahkan, itu harus dilakukan. Dan setelah itu pasca itu juga harus kita cari apa akar penyebabnya. Dan kita ajak teman-teman yang merupakan aparat penegak hukum, dari kepolisian, dari kejaksaan untuk turun menyelidiki apakah ada unsur-unsur kriminalitas di sana. Itu. Jadi agar hal ini tidak terulang kembali. Berarti kalau misalkan untuk tindakan preventifnya kira-kira ada nggak Pak? Karena kan menjelang pilkada nih, apalagi kan bulan Agustus kita mau pendaftaran gitu Pak. Nah, dari artinya edukasi, sosialisasi. Kita akan petakan. Kira-kira nih, contohnya seperti Mbak Mila dan Mbak Liana ya. Ketika ini kan membuat simulasi. Tadi kan mensimulasikan bentrok. Nah, saya kalau boleh ganti pertanyaan nih. Gimana tuh Pak? Dalam simulasi yang ada di dalam benaknya Mbak Mila dan Mbak Liana, yang akan bentrok siapa? Rakyat ini siapa? Apakah ormas? Apakah kelompok yang mengatasnamakan sebagai pendukung paslon A, paslon B, atau siapa? Mungkin pendukung kayaknya ya. Iya Pak. Ormas bisa jadi Pak. Itu. Makanya kadang-kadang kita juga harus memiliki critical thinking. Kadang-kadang kita memiliki daya imajinasi, gimana ya kalau terjadi ini ya? Padahal kejadian itu mungkin amat sangat kecil potensinya terjadi gitu. Akhirnya kita secara tidak langsung memforsir pikiran, tenaga kita memikirkan itu. Padahal hal itu potensinya kecil banget terjadi gitu. Nah, maka kita perlu mengidentifikasi. Contoh misalkan, yang akan digunakan sebagai proksi misalkan ormas. Ormas yang digalang oleh kader pendukung paslon ini atau partai ini, kemudian dijadikan proksi, dideketin, kemudian digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan yang anarkis misalkan. Maka di sini edukasi kita, preventif kita adalah kita edukasi ormas. Ormas, di sini ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang ormas. Ini larangan-larangan tentang ormas. Tidak boleh melakukan tindakan kekerasan, tidak boleh overlapping dengan tugas aparat keamanan, gitu. Maka dengan adanya edukasi itu diharapkan nanti rekan-rekan, teman-teman ormas ini mengetahui batas gerak majunya, batas tindakannya. Jadi jangan melampaui batas. Gitu. Terjadinya bentrok itu atau konflik itu kan adanya kesamaan kepentingan pada objek yang sama. Maka akan terjadi konflik. Nah, betul, Pak. Oleh karena itu kita harus bisa mengidentifikasi siapa pelaku yang bakal menjadi pelaku konflik. Apa kemampuannya? Artinya kemampuan,
ini bisa juga akan membawa parang, ini akan membawa ini, membawa itu, membawa bom molotov misalkan. Maka kita sebagai aparat keamanan dan pertahanan negara itu harus bisa menyikapinya. Nah, kita mempertahankan diri bagaimana, gitu. Butuh strategi juga ya kalau untuk melakukan itu ya Pak. Karena tergantung situasi juga ya Pak ya. Mungkin ada orangnya yang terlalu keras, ada orangnya yang enak diajak kompromi gitu ya Pak ya. Iya. Dan kalau masyarakat yang baik, rakyat yang baik, tentunya akan taat pada aturan. Betul. Adab, etika, sopan santun, itu ada. Betul Pak. Nah, makanya di sini kan Pancasila itu kan mengajarkan kita kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba. Beradab itu artinya beretika. Kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik. Siap Bapak. Wah, udah tahu kan teman-teman di rumah kan? Oke Pak, kembali lagi nih, tadi sempat kita spill ya Pak sama teman-teman program dari Pak Iman gitu. Boleh ya Pak sedikit kita jelaskan sama teman-teman yang ada di rumah tentang program kerja yang Bapak usung di wilayah Kota Depok? Ya, program kerja saya pada awalnya itu ketika masa 100 hari, kan gitu kan, kadang-kadang 100 hari. Jadi 100 hari itu sebenarnya belum bekerja. Seorang pimpinan itu kadang-kadang 100 hari itulah masa untuk mengamati, membuka mata telinga selebar-lebarnya untuk belanja masalah. Gitu. Makanya dulu Pak Presiden SBY, Pak Presiden Jokowi kadang-kadang program 3 bulan, 100 hari itu sebenarnya mengamati. Jadi ketika 100 hari tentunya saya berorientasi pada tugas pokok TNI. Di mana tugas pokok TNI diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 itu kan menjaga kedaulatan NKRI, kemudian menjaga keutuhan NKRI, dan yang ketiga adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Kemudian itu diimplementasikan oleh pimpinan Angkatan Darat terkait dengan program ketahanan pangan untuk mengantisipasi badai El Nino Gorilla ya, yang mungkin perkiraannya secara geografis dan geologis itu akan terjadi 2-3 tahun ke depan, terus berupa sebuah masa paceklik, kekeringan kemarau panjang gitu ya Pak gitu, ya. Oleh karena itu program yang saya lakukan yang pertama adalah ketahanan pangan di Kota Depok. Nah, kemudian yang kedua hasil dari belusukan, meminjam. Berarti belusukan dulu ya Pak? Belusukan dulu, tadi buka mata dan telinga, gitu. Gaul ke masyarakat, ke teman-teman, gitu. Ternyata aspirasi yang paling dominan adalah sampah. Gitu. Iya Pak, benar sampah. Ya, sampah. Makanya saya di sini awalnya itu program utama saya itu membangun ketahanan pangan sebagai kelanjutan dari program pimpinan saya di Angkatan Darat yang bekerja sama dengan Kementerian Pertanian. Kemudian sampah itu untuk menjawab permasalahan dari masyarakat Depok sendiri. Karena sebagai TNI itu berlaku 8 wajib TNI, dan yang ke-8 adalah menjadi contoh dan mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat di sekelilingnya. Jadi saya merasakan sampah ini kesulitan rakyat di sekeliling saya. Gitu. Iya betul. Maka saya harus mempelopori usaha-usaha, walaupun mungkin saya tidak bisa secara tuntas itu ya menyelesaikan masalah sampah, karena ini terus terang di luar batas kemampuan saya juga. Gitu. PR besar ya Pak. PR besar bersama, karena apa? TNI tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan program kerja dan anggaran penanganan sampah gitu. Sementara anggarannya Kodim sendiri itulah umumnya adalah anggaran internal untuk latihan prajurit di Kodim, untuk gaji pegawainya, seperti itu. Jadi tidak bisa TNI mengajukan program kerja pengadaan alat pengolah sampah gitu. Maka di sini kita harus berkolaborasi melalui jalur Forkopimda tadi sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2022 tentang Forkopimda. Gitu. Luar biasa. Kita bahas gitu sama-sama.
Karena nggak semua daerah ada yang kepikiran untuk menyelesaikan permasalahan yang besar. Ini tuh termasuk permasalahan yang besar ya Pak ya. Apalagi sempat yang viral sekarang itu di Instagram Pandawara ya. Pandawa. Yang anak muda gitu Pak. Jadi mereka bersih-bersih sampah di pesisir pantai. Pokoknya mereka ini dulu ya, riset dulu nih mana yang daerah yang punya sampah, tumpukan sampah tuh yang menggunung gitu Pak. Dan itu diinisiasi sama anak muda Pak gitu. Itu bagus banget. Itu sebenarnya inisiatif inovasi generasi muda kita yang luar biasa. Betul. Bener loh, itu kalau nggak dia punya empati yang tinggi, itu nggak akan muncul. Namun ketika kita berbicara menyelesaikan permasalahan, maka kita harus bisa mengevaluasi. Apakah Pandawa tersebut bisa menyelesaikan permasalahan sampah dalam satu event mereka membersihkan sampah, berapa ton sampah yang bisa dibersihkan, kemudian di kota mana ini, berapa jumlah penduduknya, padahal semuanya bisa kita hitung. Contoh misalkan Depok dengan jumlah penduduk sekitar 2,2 juta jiwa, di mana dalam beberapa penelitian menyimpulkan bahwa sampah itu ada ukurannya, per orang menghasilkan sampah sekitar 0,5 sampai 0,9 kilogram per orang per hari. Hampir 1 kilo ya Pak ya? 1 kilo. Tapi kita ambil rata-rata bawah. Seandainya 2.200.000 penduduk di Depok, maka kemungkinan akan terjadi timbunan sampah sekitar 1.100 kilogram. Ulangi, 1.100 ton. Artinya kan setengah kan, 2.200.000 sekalikan setengah, berarti kan 1.100.000 kilogram. Berarti 1.100 ton per hari. Nah, kita harus bisa mengevaluasi apakah upayanya teman-teman seperti Pandawa tadi bisa menjawab timbunan 100 ton sampah per hari ini? Tentunya tidak. Jauh banget ya. Nah, maka kita sebagai pemerintah yang memiliki kewenangan harusnya berpikir lebih keras dibandingkan teman-teman Pandawa tadi itu. Pandawa melakukan, ya itulah semaksimal yang dia mampu. Karena dia bukan institusi. Betul Pak. Nah, dia adalah anak bangsa yang punya empati. Gitu. Maka institusi pemerintahan harusnya yang memiliki kemampuan menganggarkan, mengalokasikan anggaran, merencanakan dan sebagainya, harusnya berpikir ke sana. Betul Pak. Karena sampah itu adalah sebuah keniscayaan. Selama ada manusia pasti ada sampah ya. Gitu. Itu hal yang udah pasti ya Pak. Udah pasti ya. Itu. Memang harus diolah sih Liana. Nah, balik lagi Pak, tadi penasaran banget sama program kerja Bapak nih mengenai urban farming. Kebetulan kemarin aku sedang itu seru banget kan Pak. Nah, boleh diceritain nggak Pak bagaimana Bapak nih merealisasikan urban farming ini Pak? Maksudnya siapa saja gitu pihak-pihak yang terlibat seperti itu sih Pak, gimana cerita awalnya? Gitu. Cerita awalnya ini sebenarnya ketika saya pertama kali menjabat kan tentunya saya pelajari tugas saya. Nah, tugas pokok apa saja yang bisa saya laksanakan termasuk tugas tambahan-tambahan yang diberikan oleh pimpinan. Salah satu tugas saat itu yang saya temukan adalah surat telegram di mana setiap kodim itu harus bisa memberdayakan minimal 200 hektar lahan pertanian. 200 hektar Pak. 200 hektar nih per di Depok itu sulit Pak ya. Memang saat itu terasa seperti berat. Di Depok nyari di mana? Di mana? Iya, di daerah urban kan. Iya, di daerah urban kan, daerah pemukiman. Akhirnya saya coba tanya anggota saya, ini awal-awal saya berdinas, ke Dan Ramil saya, ke Babinsa saya, nggak ada komandan lahan kosong di sini. Semuanya sudah bertuan. Kalaupun ada yang nggak bertuan berarti konflik gitu. Tuannya banyak. Sengketa gitu ya Pak. Akhirnya saya mencoba untuk mengamati wilayah Depok, kota Depok ini dari Google Map. Nah, saya coba lihat areal-areal yang masih hijau. Ini areal hijau nih, gitu. Saya datang ke sana, saya tanya, ini lahan siapa? Ini pemiliknya siapa? Berapa luasannya? Gimana kondisi tanah dan sebagainya? Saya pelajari. Ternyata yang saya temukan ini ternyata lahan sengketa.
antara kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini. Nah, di kerimbunan yang sana ternyata ini adalah lahan yang merupakan lahan yang sengketa tapi sudah diputuskan, sehingga di bawah kewenangannya Satgas BLBI misalkan. Lagi cari lagi mana yang masih hijau, datengin lagi. Ternyata ini adalah lahan dari sebuah PT yang mendapatkan hak untuk menggarap ya, HGB atau HGU gitu. Yang saat ini memang belum bisa dikerjakan, artinya masih tidur gitu. Nah, dari lahan-lahan inilah saya temukan ada sebuah lahan panjang itu antara jalan tol dengan jalan Juanda. Kemudian saya datangin di situ. Ternyata ini merupakan lahan bekas Beijing Plant. Luasnya sekitar 2 hektar. Dan ternyata di situ sudah ada komunitas K3D yang menggarap. Dengan ya seadanya lah artinya. Ditanamin singkong, tanamin cabai, tanamin jagung. Gitu. Tapi kita lihat waktu itu hasilnya memang tidak maksimal. Akhirnya saya berkolaborasi dengan K3D itu, ada Pak Debowo gitu, ada teman-teman dari komunitas kampung kita Depok K3D itu, terus ada komunitas Gunung Kidul, warga Gunung Kidul yang tinggal di Depok gitu. Artinya di situ kita coba tawarkan gimana ini kalau kita didamping sama TNI. Didampingi sama siapa? TNI. Gitu. Jadi awalnya gitu ya Pak ya? Jadi akhirnya saya juga koordinasi. Jadi inti dari semuanya adalah kolaborasi. Betul. Bukan saya sendiri yang hebat, tapi yang hebat kita semuanya. Karena memang nggak bisa dikerjakan sendiri juga ya Pak, harus kolaborasi. Gitu. Saya kolaborasi sama teman-teman di Sikon waktu itu, dan main Sikonnya teman saya. Ada nggak alat yang sedang tidak digunakan? Oh ada. Oke, kalau gitu boleh nggak kita pinjam? Boleh, nanti kita coba atasi. Kita minta bantuan, kita adakan di situ. Akhirnya dikerjakan cepat karena menggunakan alat berat. Gitu. Dan sekarang alat beratnya sudah dapat tugas lainnya, ya sudah kita berhenti menggunakannya. Jadi memanfaatkan semua yang sedang belum dimanfaatkan. Nah, ini adalah sebuah kolaborasi. Jadi teman-teman dari TLKJ itu Translingkar Jakarta Tol itu kan, itu yang pemilik lahannya Kementerian PUPR selaku yang pemilik lahannya, kemudian komunitas, kemudian Dinas Pertanian, kemudian Mas Tani, Panah Mas. Banyak juga ternyata ya Pak ya. Iya, jadi saya berusaha membuka diri, saya posisikan diri saya ini bodoh gitu. Saya butuh teman untuk kasih masukan dong. Terus ada SMK, Taruna Bakti itu, Pak, ini tanamin gini ya, dikasih ini Pak ya, kasih sensor Pak, dari nyiramnya nanti pakai sensor, kelembapan ini dan sebagainya. Oke silakan, ayo kita mainkan. Gitu. Jadi banyak input ya Pak ya? Jadi banyak input gitu. Betul. Jadi saya tidak pernah mengklaim ini keberhasilan saya, enggak. Ini keberhasilan kita bersama-sama gitu, bareng-bareng semuanya gitu. Nah, jadi dengan harapan tergugah semangat masyarakat Depok itu untuk yuk lahan-lahan tidur kita tanemin yuk. Hasilnya kita panen, kita jual pada harga yang tidak memberatkan end user. Gitu. Yang terjangkau ya Pak? Iya, yang terjangkau. Jadi ketika nanti yang kita tanam saat ini bawang merah, ketika harga bawang merah tinggi, kita jual pada angka yang lebih murah. Kira-kira lebih murah daripada harga di pasar gitu. Tetapi petani juga tidak rugi, gitu. Karena apa? Petani butuh modal untuk nanam berikutnya. Iya betul. Gitu. Jadi bukan nanam nanti dibagi-bagi. Kalau dibagi-bagi modal berikutnya nggak berkembang. Gitu. Selesai. Jadi hanya gimmick-gimmick saja akhirnya. Iya. Kemarin juga sempat lihat sih Pak di YouTube itu sempat didatangi oleh Menteri ATR ya Pak ya? Iya. Agus Harimurti Yudhoyono. Itu spontan banget. Itu gimana Pak ceritanya? Jadi waktu itu kan saya mengagendakan akan tanam perdana bawang merah di sekitar tanggal 6 Juni lah kalau nggak salah. Tiba-tiba saya dapat informasi dari kantor BPN Kota Depok bahwa Menteri ATR BPN akan ke Tapos sidak pengukuran tanah. Proses pengukuran tanah di Tapos. Waduh, terdadak ini. Ya. Akhirnya saya batalkan itu. Mohon maaf kepada para Forkopimda yang sudah saya undang gitu kan. Mohon maaf, ini ada tugas
pengamanan menteri saya bersama Pak Kapolres. Akhirnya kita ke sana paginya. Kita undurlah acara, perkiraan Pak Menteri di sana sampai jam 10-an ya kira-kira. Akhirnya kita undur jam 10.30 tanamnya. Terus setelah di sana akhirnya Pak Menteri juga ada kesempatan doorstop kan. Di situ ya terjadi silaturahmi, kita ngobrol gitu. Saya sampaikan, coba saya beranikan, Pak Menteri mohon izin, sebenarnya kami tadi itu ada agenda juga jam 8. Tapi karena Pak Menteri kesini, kita mengamankan pejabat negara selevel menteri. Yang pada akhirnya kegiatan kami tertunda selesai acara Pak Menteri. Maka kalau Pak Menteri berkenan, boleh nggak saya mengundang Pak Menteri ikut menanam bawang merah itu. Ternyata di luar dugaan beliau, jauh nggak Pak Dandim? Nggak jauh Pak, sudah di Depok kan gitu. Dan alhamdulillah beliau langsung, ya sudah, coba dicek ke ajudannya kan, ke sana ini. Ternyata dicek yang masuk tol, keluar tol nanti rutenya. Jadi nggak macet-macetan gitu. Akhirnya oke, kita ke sana. Ya sudah spontan sekali gitu. Kita tidak punya rencana akan dikunjungi menteri, persiapan kita juga enggak wah. Jadi nature sekali, alami sekali waktu itu. Ya Allah ya, nah, seru loh itu, aku lihat di YouTube-nya. Ya. Masuk YouTube beliau juga ya Pak kemarin. Oh gitu ya? Iya, aku sempat Instagram, YouTube-nya ya, gitu. Iya Bapak, saya tahu ini memang dari YouTube. Momentumnya pas. Betul. Dan itu peran ATR BPN dalam saya mencari lahan-lahan kosong itu sangat besar gitu. Betul Pak. Karena saya harus konfirmasi ke kepala kantor ATR BPN yang di Depok gitu, Pak Indra. Pak Indra, ini ada lahan nih, ini milik siapa ya kira-kira? Nanti Pak Indra akan kasih rekomendasi, Pak itu lahan ini Pak, lahan sengketa. Sementara masih sini statusnya, maka kalau Bapak ingin manfaatkan itu, minta izinnya ke sini Pak gitu. Itu kolaborasinya. Betul. Gitu. Ada hambatan nggak sih Pak selama mengerjakan? Kalau hambatan itu pasti Dan justru ada, hambatan itulah yang men-trigger kita untuk lebih inovatif dan kreatif untuk menjawab hambatan itu. Gitu. Jadi hambatan itu sebenarnya sebuah trigger supaya kita bisa melompat gitu. Betul. Kayak misalnya kita ketemu dinding, ya udah kita diajarkan gimana caranya ngelompatin dinding ini gitu. Ya, betul sih. Gitu. Melompati dinding. Karena kemarin tuh Pak sempat saya post tentang urban farming yang di depan Pesona Square itu. Sepupu saya kebetulan tinggal di Australia. Jadi mereka sepupu saya tuh sampai amazed gitu. Wah ada ya di Depok gitu. Maksudnya urban farming seperti ini gitu. Dan apalagi digagasnya sama TNI gitu Bapak. Ini harus banyak nih seperti ini di Indonesia. Karena di Australia udah banyak urban farming seperti itu Bapak. Apresiasi banget gitu. Ya, ini juga baru tahu. Iya. Wah, berarti ini kita harus viralkan Pak. Kalau kami TNI prinsip kerjanya kita selalu ingin berbuat yang terbaik. Betul. Tulus dan ikhlas. Artinya kita membangun ini niatnya baik, artinya kita mengharap lebih banyak manfaatnya daripada madorotnya. Iya. Makanya ketika ada yang madorotnya pastilah tidak ada yang sempurna kan. Kemudian tulus, artinya kita membuat ini semuanya bukan untuk mencari pujian, tapi semata-mata ya untuk masyarakat. Gitu. Kemudian ikhlas, artinya ikhlas ini hubungannya udah, kalau menurut saya hubungannya udah sama Tuhan gitu. Artinya kita mengharap semata-mata yang balas ya Tuhan gitu. Iya, betul. Nah, jadi sudah bukan manusia lagi. Jadi kita diajarkan dalam TNI selalu berbuat yang terbaik, tulus dan ikhlas. Tulus itu enggak minta pengharapan nanti akan diberi betul, gitu. Betul Pak. Konsep ketahanan pangan ini sangat menarik ya Pak Iman ya. Tapi misalkan ada demo nih yang nggak setuju tentang TNI ikut berdagang karena takut merusak harga pasar. Gimana lagi rame ya Pak kayaknya? Banyak ya kayaknya Pak. Jadi gini, segala sesuatu di dunia ini kan pasti dengan konflik dengan kepentingan, ya kan? Kepentingannya petani bisa jadi konflik dengan kepentingannya tengkulak kepentingannya konflik dengan end user. Nah jadi
berbagai macam konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan pada objek yang sama. Nah sekarang objek yang sama, misalkan komoditas, kita buat permisalan komoditas bawang, di mana TNI di sini mendampingi para petaninya. Ya, artinya kita berusaha agar petani ini juga dapat untung dari proses bertaninya. Betul, Pak. Sebaliknya juga ada kepentingan end user, para pengguna bawang ini sendiri gitu. Baik itu rumah tangga, industri kecil, UMKM yang goreng-goreng bawang itu. Nah, itu kan mereka juga punya kepentingan. Kalau misalkan dia dapat harga bawang yang murah, tentunya dia menjual juga nggak terlalu mahal. Artinya gitu. Jadi kepentingan ini berusaha kita temukan. Ya. Jadi ketika ada pihak yang merasa bahwa TNI ikut-ikutan berdagang rusak harga pasar nih. Nah, sekarang harga pasar di mana yang dirusak? Dari sudut pandang petani atau dari sudut pandang end user? Karena petani terlindungi, hasil produksinya, panennya dibeli dengan harga yang petani masih bisa dapat untung, nggak rugi-rugi banget. Sebaliknya end user juga mendapatkan harga yang tidak berat banget untuk rumah tangganya, untuk kebutuhan UMKM-nya. Masih terjangkau ya, Pak. Terus di sini kepentingan mana, harga mana yang dirusak? Nah, ini kembali ke identifikasi tadi. Nah, jadi jangan-jangan ini adalah sebuah ketakutan yang berlebihan, bahwa nanti harganya rusak nih, TNI ikut-ikutan dagang lagi kan gitu. Padahal nggak ada yang dirusak, semuanya happy gitu. Win-win solution artinya. Gitu. Produsen happy, konsumen happy, terus siapa yang nggak happy? Kan gitu. Strateginya lagi nih dikencengin gitu ya Pak ya? Iya. Ya namanya juga berdagang. Gimana sih? Iya berarti itu tadi ya Pak, maksudnya ya berarti ya itu hanya persepsi ya Pak? Persepsi. Iya persepsi, dugaan Liana. Jangan menduga-duga, udah. Yang penting kita fokus sama apa yang mau kita kerjakan. Betul, betul. Dan boleh kita membuat sebuah mapping tentang manajemen resiko, ya. Dalam setiap usaha kan kita harus ada manajemen resiko. Gimana kalau ada gangguan terhadap hama, gimana gangguan terhadap alam, cuaca dan muslim dan sebagainya itu. Boleh, tetapi kita harus realistis. Contoh misalkan peta resiko dalam bertani ini salah satu resikonya adalah gimana ketika Korea Utara membombardir kita. Ya memang ada sih kemungkinan, tapi kan kecil banget kayaknya. Masalahnya apa? Ya masalahnya apa tiba-tiba dibombardir gitu ya. Sama juga dengan tadi kan pertanyaannya Mbak Mila sama Mbak Liana kan gitu. Mana nih Pak kalau ada pihak yang nggak terima nih, ini ikutan dagang akhirnya ngerusak harga pasar kan gitu. Padahal bisa jadi nggak ada yang merasa dirusak harga pasarnya. Malah terbantu ya bisa jadi. Malah happy semuanya kan gitu. Rezeki sudah masing-masing. Lagi kita masih bernapas, masih hidup, masih ada rezekinya ya Pak ya. Udah jangan khawatir. Nah kembali lagi nih Pak, tadi masalah pengelolaan sampah. Ini kan ada data bahwa wilayah Depok ini menyumbang 1.000 ton tadi ya Pak, 1.100 ton ya sampah per hari di TPA Cipayung. Nah kemarin itu saya sempat stalking Pak di IG Kodim kan saya lihat gitu. Ternyata Kodim 0508 Depok ini menyumbang alat-alat berat gitu ya Pak untuk pengolahan sampah ini kan ya Pak. Itu prosesnya gimana Pak? Itu keren banget sih gitu. Sebenarnya ini bukan alat berat sih Mbak. Apa itu Pak? Kalau alat berat itu identik dengan beko, eskavator gitu. Jadi yang kemarin itu apa itu Pak? Gitu. Nah kemarin itu sebenarnya adalah crusher dia. Pemecah dan juga pemilah. Jadi memang berat sih, tapi bukan alat berat. Dari besi gitu. Nah, karena dia harus kuat kan, mecahin batok kelapa, mecahin ini, sampah-sampah sampah itu. Organik, anorganik gitu ya Pak. Jadi konsepnya alat kemarin tuh dia mini crusher. Jadi dia termasuk yang portable karena bisa diangkat pakai kren, masukin ke truk, pindah kemana.
Kemarin saya datangkan alat itu dari Kendal. Waktu saya jadi dandim di Kendal, kita sudah punya kerjasama dengan teman gitu ya, punya ide seperti itu dan kita coba di Kendal dan kemarin kita coba di Depok. Kita uji selama 1 minggu kemarin. Nah dari hasil 1 minggu rata-ratanya dengan pengelolaan yang manual dan belum teredukasi ya, artinya kita comot nih mitra-mitra TNI AD dan Babinsa. Ya, pokoknya ambil sampah, pecahin, pisahkan. Yang penting nggak ada besi, nggak ada botol yang nanti pecah, nanti pecahannya bisa menyakiti tangan dan sebagainya. Setelah itu sampah campur aduk itu kita masukin ke alat tadi. Nah, alat akan menggiling dan mulai memilahkan. Nanti yang organik akan dipilahkan ke kiri, yang anorganik, yang plastik-plastik itu disemburkan ke kanan. Oh gitu Pak. Ya, jadi kalau ada sampah Pampers masuk itu, itu nanti yang basahannya Pampers gitu ya, mungkin yang ya pipisnya anak kita, kotorannya itu akan terpisah, bercampur dengan yang bahan-bahan organik tadi. Kemudian sisa Pampersnya yang kering itu akan disemburkan gitu. Nah, ketika ini kita bisa lakukan dengan cepat, maka sebenarnya inilah simpul pertama dalam pengolahan sampah. Karena sampah timbunan yang 1.100 ton itu bentuknya adalah bercampur aduk. Betul. Belum di ini ya Pak, belum dipisahkan itu. Maka setelah ini dipisahkan, seandainya ini tidak layak untuk jadi pakan maggot gitu ya, maka ini bisa dijadikan pupuk gitu, timbunan organik. Nanti bisa jadi kompos. Kemarin dengan adanya penelitian itu, kita dapatkan data bahwa alat mini crusher itu bisa mengolah sampah per 8 jam ya, seharinya 8 jam. Sehari 8 jam? Ya, dari jam 8 sampai jam 4 sore, itu sekitar 2,5 ton sampah. Nah, artinya ketika ini kita mencoba untuk mengadakan alat crusher yang lebih besar, di mana kapasitasnya mungkin lebih tinggi, kita bisa membuat sebuah mekanisme sehingga sampah yang 1.100 ton tadi, ini misalkan kita anggap ya, yang 2,5 ton tadi dia bekerja karena masih 8 jam ya, kita anggap dia maksimal di 1 hari full dia kerja. Artinya ada 3 shift kerja. Alat boleh, orang boleh berganti, alat nggak boleh mati kan gitu. Maka kita anggap 7,5 ton. 7,5 per hari. Per hari. Nah, maka kita bisa bagi 1.100 tadi dengan 7,5 ton gitu. Artinya misalkan kita anggap 5 ton sajalah sehari alat ini ya. Maka 1.100 dibagi 5 kan ketemunya sekitar 220. Ya, 220. Berarti harus ada 220 titik gitu. Nah, 220 titik. Akhirnya apa? Nanti sampah-sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu selesai di situ. Tidak perlu diekspor lagi ke TPA. Nah, itu strateginya. Dan ini kan butuh konversi. Tidak bisa langsung sak-dek-sak-nyet bahasanya orang Jawa itu. Tiba masa, tiba akal, kita kerjakan sekarang. Artinya butuh konversi. Iya, betul Pak. Nah, butuh cari tenaga kerjanya untuk mengerjakan itu. Apakah komunitas masyarakat di situ, jadi UMKM dan sebagainya. Itu hambatannya apa Pak? Maksudnya dalam menjalani pengolahan sampah itu? Hambatannya tentunya kembali lagi ke program kerja dan anggaran. Karena mendatangkan alat itu kan tidak bisa. Kodim, ya udahlah sekarang diatasi Kodim yang akan membeli alat itu. Kodim dari mana uangnya? Iya betul, karena anggarannya nggak dimasukin ke situ ya. Dan itu alhamdulillah Bapak dari Kendal ya itu waktu menjabat dandim di Kendal ya itu Pak? Dari PT Humindo. Dan ternyata banyak sekali inisiatif kreativitas anak bangsa yang berusaha mengolah sampah. Ada juga yang dengan tungku, jadi sampah tadi bakar itu sampai jadi abu pada pemanasan berapa. Ada juga yang dia diolah jadi RDF dan sebagainya. Gitu. Tapi Pak, selain kita yang berusaha mengelola dan menjaga keamanan masyarakat dari penyakit ya Pak ya, apa ada upaya dari Bapak kepada masyarakat mengenai himbauan sampah yang terus menggunung ini Pak?
apakah upaya pengelolaan sampah tersebut terbilang efektif? Apa dampak signifikan yang bisa didasarkan masyarakat? Begitu Pak Iman. Ya, kalau misalkan sampai dengan saat ini itu belum ada dampak yang signifikan. Karena kami terus terang baru bisa menyampaikan sebuah data penelitian gitu. Bahwa kita tidak hanya sekedar menyampaikan konsep atau presentasi, tapi ini alatnya dan ini kemampuannya. Dan kalau misalkan ayo ingin diterapkan, ayo kita terapkan. Tetapi ketika ini semuanya belum bisa direalisasikan, tentunya ini kan masih sebatas wacana pada akhirnya. Gitu. Jadi efeknya, dampaknya juga belum ada secara maksimal. Kita masih mengolah sampah dengan cara membuangnya. Gitu. Mengumpulkan dari TPS-TPS, buang TPA. Nah, kalau kita tidak segera memulai, maka timbunan sampah di TPA itu kemarin coba kita kalkulasi, prediksi ada sekitar 1,6 juta ton. Wow. 1,6 juta ton itu yang belum diolah gitu ya Pak? Iya, yang tertumpuk di TPA, Cipayung itu. Iya. Wow. Yang seandainya 1,6 juta ton itu kita datangkan alat yang bisa mengolah sampah 100 ton per hari. Setelah kita bagi ya, berarti kan 1.600.000 dibagi 100, dibagi 356 hari 1 tahun. Itu kemarin kita hitung itu 45 tahun kita menyelesaikan gundukan itu. Coba. Wow. Kalau kita kemampuannya 1.000 ton per hari kita mengolah, berarti masih sebanding nih dengan sampah. Artinya timbunan sampah Depok yang baru sebanding kan, artinya apa? Ya gundukan di TPA Cipayung tidak hilang. Artinya kita baru menyelesaikan timbunan sampah baru. Yang penting nggak nambah sampah itu kan. Iya betul. Nah, makanya kalau kita misalkan ingin berusaha menyelesaikan masalah TPA dan timbunan sampah baru, setidak-tidaknya kita mampu mengolah 1.500 ton per hari. Ya betul. Mengolah sampah. Itu butuh ini sih ya Pak, maksudnya kerjasama, kolaborasi. Betul, dan ini semuanya bisa dihitung gitu. Anggarannya bisa dihitung. Alatnya, kemampuannya berapa ton, kemudian anggarannya berapa, tinggal dibagi. Kalau enggak bisa dicapai dalam 1 tahun, kita capai dalam 2, 3, sampai 5 tahun. Gitu. Tapi ada sebuah solusi yang jelas. Karena pertambahan penduduk itu sebuah keniscayaan. Gitu. Penduduk dunia itu kalau nggak ada perang ya akan terus bertambah, kecuali ada musibah seperti Nabi Nuh gitu atau perang dunia ketiga ya mungkin hanya berkurang kan, tapi kan kita nggak berharap itu semua. Iya. Berarti intinya jangan fokus ke masalahnya, tapi solusinya ya Pak ya. Banyak orang yang kayak banyak nih ketemu masalah-masalah di berbagai daerah, tapi ketemu solusi belum tentu dilaksanakan Pak ya. Jadi solusinya itu harus langsung dilaksanakan, disegerakan biar berkurang gitu Pak ya. Nah itu memang gitu sih Mbak. Kadang-kadang kan kita menemukan solusi tapi solusi itu tidak realistis. Iya betul. Sama juga ketika kita mendemo sesuatu. Kita proses critical thinking. Kalau saya kadang-kadang kalau rapat gitu ya, kita punya ide nyampaikan. Ini ada fenomena masalah. Kemudian ide saya begini untuk menyelesaikan itu. Iya, Pak. Terus tiba-tiba, oh saya nggak setuju. Gini. Kalau saya gampang menghadapi gitu. Terus ide Anda seperti apa? Jadi ketika dia pun no idea, kan gitu, dia pun nggak ada ide, terus menyalahkan ide kita, itu lebih baik udah deh. Kubur dulu critical thinkingmu itu, yuk kita laksanakan ide saya. Yang ada dulu ya Pak ya. Kalau misalkan ide saya memang tidak realistis, di mana letak tidak realistisnya? Ayo kita realistiskan. Gitu, dan itulah proses critical thinking. Tidak ada yang sempurna gitu. Dan saya sangat terbuka dengan critical thinking itu. Jadi boleh berpikir kritis. Ayo kita malah seneng banget gitu. Karena seperti kita ngasah pisau tuh. Benar. Bahkan kadang-kadang kalau bagus Pak Rade, bagus ini. Kalau menurut saya biasa aja kalau kayak gituin. Karena apa? Pisau saya nggak akan terasa. Betul. Nggak makin tajam.
Karena pujian itu membuat kita puas diri kan. Iya, bisa lengah ya Pak. Ya, lengah kita menjadi tumpul dalam memappingkan manajemen resiko tadi. Betul. Tapi ketika banyak otak yang berpikir, Pak, ini gimana kalau terjadi ini? Gimana kalau begini? Kalau gimana kalau begini? Kalau begini gimana kalau begini? Oh iya ya, oh iya ya, oh iya ya. Tapi ketika ada yang, Pak, gimana kalau kita diserang sama Korea Utara? Nah, tunggu dulu. Itu terlalu jauh ya Pak ya? Nah, yang pasti-pasti dulu. Gimana kalau ini? Itu bahasa Medan ya. Betul. Jadi karena orang Aceh dekat Medan itu. Karena saya lama juga gitu. Macam mana pula kau? Mana pula kalian Mana pula kalian ini? Betul, yang pasti-pasti aja lah. Iya. Betul, Pak. Jadi memang butuh inovatif, kreatif ya. Dan harus langsung diimplementasikan ya Pak. Jangan hanya kayak ide-ide tidak dilaksanakan. Udah, nggak perlu. Iya. Udah keluar pula medannya. Iya. Bisa bahasa gini bahasanya. Nah balik lagi tadi Pak ya. Saya stalking di IG nih Pak, yang tentang PUBG itu Pak, PUBG Miles Study Technology. Nah itu bisa diceritakan nggak Pak, gimana sih awalnya Bapak menciptakan itu gitu? Jadi gini, sebenarnya Miles yang buatan yang kemarin kita praktekkan itu adalah karya tugas akhir saya dan teman-teman saya waktu kuliah di Poltekad. Ya, oh iya Pak. Politeknik Angkatan Darat di tahun 2012. Waktu itu Bapak teknik elektro ya Pak? Ya, saya teknik elektro. Sudah mendahului PUBG. Wah. Jadi main PUBG? Ya, jadi PUBG itu sendiri, live PUBG itu teknologinya menggunakan Miles. Miles itu multiple integrated laser engagement system. Jadi sebuah pemanfaatan teknologi laser untuk menciptakan sebuah simulasi pertempuran. Dan ini sebenarnya di negara-negara maju seperti Amerika itu militernya semuanya udah latihan pakai Miles itu. Sudah pakai itu ya Pak ya? Dan kita dulu pernah membeli Miles dari Amerika. Tapi proses ketika dipakai latihan, rusak dan sebagainya, ini kan menjadi sebuah problematika pasca jualnya, gitu kan? Perawatannya gimana? Pada akhirnya ini menjadi melangkrak. Dan tadi kalau ingat cerita awal saya yang teringat terus itu yang tentang latihan dua pihak tadi. Di Aceh ya. Wah ini nyambung nih. Kalau di menggunakan teknologi Miles itu ya. Nah maka karya ilmiah saya waktu itu menggunakan teknologi Miles itu untuk latihan dua pihak tidak dikendalikan. Jadi dua pihak ini perang-perangan, tetapi alat untuk mengukur tembakannya, perkenaannya menggunakan Miles, teknologi Miles ini. Gitu. Dan sepanjang dari tahun 2012 ini sampai sekarang 2024, saya dan teman-teman senantiasa berkumpul. Yuk kita kembangkan. Sehingga kita ingin mempersembahkan kepada bangsa ini, untuk militernya, untuk polisinya, sebuah simulasi latihan pertempuran yang nantinya benar-benar bisa men-trigger inisiatif bagaimana menghadapi inisiatifnya musuh. Gitu, yang tidak bisa diprediksi gitu. Jadi sudah bermain cerdas-cerdasan nih antara dua tim ini, licik-licikan nih. Gitu. Jadi konsep dari Miles ini sendiri bisa kita gunakan ke yang spek militer, jadi nanti benar-benar menggunakan senjata organik dan spek sipil. Kalau spek sipil ya berarti kita gunakan prototyping senjata, gitu. Dimana bunyi tembakannya juga prototipe bunyi tembakan. Asli ya Pak ya? Ya, kan kita nggak mungkin menggunakan tembakan aslinya. Ya, karena nanti Pak. Iya. Gitu. Tapi boleh ya Pak kita tayangin videonya ya Pak? Mungkin ada teman-teman yang di rumah belum tahu nih seperti apa bentuknya. Iya. Boleh, coba kita tayangin ya. Sambil minum kita Pak. Oh gitu.
ditayangin, teman-teman udah pada tahu kan. Pasti penasaran nih. Keren banget sih Liana. Karena kan sama sipil ini loh ya Pak, sama pesantren ya Pak ya? Kemarin ya sama para santri. Tadi ada video yang kita juga. Tapi sis, teman-teman pasti bertanya-tanya sih. Apa tuh? Kira-kira kita boleh nggak main ikan? Boleh dong. Boleh ya. Ini kita harus kita tanyakan. Kira-kira Pak, ini itu terbuka setiap hari atau di musim-musim tertentu aja nih Pak? Ya, jadi sebenarnya untuk Miles ini, Live PUBG ini ya, itu karena perangkatnya masih terbatas ya, masih 10 unit atau 1 paket gitu ya. Dimana itu bisa mengkombinasikan beberapa metode atau mode permainan. Yang pertama adalah permainan tim. Jadi tim A lawan tim B, masing-masing tim 5 orang. Kemudian ada juga yang modenya mode survival. Survival artinya 10 orang ini semuanya jadi musuh. Jadi perorangan gitu ya Pak? Ya ini nanti akan kita lepas pada sebuah medan yang dibatasi gitu. Mereka saling hit and run, tembak-tembakan. Dan ini ada mode juga yang sekali kena tembak ya sudah mati keluar arena gitu. Ya, ini sudden death gitu ya Pak? Gitu. Kasian banget baru main udah mati. Tapi ada juga yang nanti kita bisa setting. Kalau kena tembak matinya 10 detik. Ya sudah. Bisa hidup lagi. Nanti hidup lagi, main lagi, ngejar poin. Yang menang lah yang poinnya paling tinggi. Gitu. Jadi nanti kalau Mbak Mila, Mbak Liana mau nyoba, silakan. Gitu. Makanya ini masih belum kita buka untuk umum, artinya privat. Jadi ketika contoh kemarin yang di Pondok Pesantren, karena di sana kan kita sedang menggalakkan Kampung Pancasila nih. Setelah kita edukasi, kita tunjukkan video-video tentang film-film tentang perjuangan tahun 1945, ada resolusi jihad, di mana para santri saat itu yang ikut berjuang bersama TNI. Betul. Gitu. Akhirnya mereka jiwa nasionalisme timbul ya Pak ya? Muncul akhirnya, oh gitu ya Pak ya. Iya, kalau nanti terjadi pecah perang besar ya, naudzubillah min dzalik sih. Tapi kan kita harus siap. Iya, betul. Maka adik-adik inilah yang akan melanjutkan perjuangan. Bersama Pak Babinsa, Pak Bupin Kamtibmas. Berjuang bersama-sama, membela kedaulatan negara, mempertahankan kedaulatan negara. Nah, caranya kita harus adu taktik strategi nih dalam simulasi perang-perangan ini. Makanya mereka semua semangat. Seru ya Pak. Kemarin itu Pak pas di TMMD aja bukan hanya milenial Gen Z Pak, justru yang anak-anak SD itu mereka excited banget Pak, yang mungkin alpha ya, Gen alpha. Udah nyobain juga Pak. Iya, mereka tuh bener-bener ini Liana, maksudnya seru banget sih. Kemarin ini. Waktu di pembukaan TMMD kita coba buka gitu untuk umumnya yang mendaftar main per 10. Ada yang sampai jatuh. Ya itulah, seperti itulah nanti perangnya sebenarnya itu. Iya. Ternyata anak-anak juga bisa ya Pak ya. Iya, cobain. Karena kan nggak berbahaya kan ya Pak, hanya laser. Jadi berbeda dengan paintball dan airsoft gun ya, yang dia ada material yang dilontarkan sehingga pemainnya harus pakai kacamata Google, pelindung dan sebagainya gitu. Oh, biasa. Ya, aman ini. Berarti kalau anak-anak aja udah nyoba, berarti kita harus nyoba. Harus. Setuju kan? Setuju. Oh, ini si Acil. Karena suka main PUBG dia, Pak. dan juga mengurangi anak-anak kalau misalnya ntar udah bisa dimainkan sama anak-anak, jadi nggak usah main HP. Jadi kalau sekarang kan rata-rata anak-anak kita obesitas, mager, matanya rusak, berjam-jam di depannya gadgetnya mereka. Gitu. Tapi kalau ini dia lari-lari sana sini, berkeringat, badannya sehat, organ-organnya semuanya, paru-parunya, jantungnya, semuanya happy Pak biasanya main itu. Udah gitu bakar keringat juga nggak sih kayak gitu? Iya. Ya dicoba aja nanti. Tapi Pak, dalam permainan ini kira-kira ada yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan nggak Pak? Ya, yang nggak boleh dilakukan itu kalau marah terus senjatanya dipukulin, karena kalah gitu ya Pak ya. Itu langsung rusak itu.
tua ganti kan. Ganti gak? Dimarahin Bapak Babinsa nanti. Apalagi anak-anak sekarang kalau main game kan HP-nya rusak langsung dibanting ke dinding ya Pak ya. Nggak boleh kalian, coba aja kalau nggak langsung ke. Berarti itu yang nggak boleh. Nggak boleh ya. Kalau mau main yang benar, anggap beneran. Biar kayak bener-bener perang, tapi nggak boleh rusakin alat. Nanti nggak bisa yang lain nyobain. Iya. Atau saking jengkelnya karena senjatanya ditembakkan kan nggak ada yang keluar tuh, yang keluar cuma sinyar. Wah, akhirnya dikejar musuhnya, pukul. Itu nggak boleh juga. Kan ini saking apa namanya? Kesel penasaran gitu ya. Astagfirullah. Seru sih, nanti kita coba ya. Siap, kasih tahu. Penasaran kan? Oke, Sis. Oh iya Pak, sebelum pertanyaan terakhir dari Sis Mila. Iya. Harapannya kira-kira untuk kedepannya, mungkin untuk Kota Depok dulu nih Pak. Kira-kira apa harapan kedepannya? Harapan Kota Depok tentunya Kota Depok menjadi salah satu kota daerah yang diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Gitu. Mendapatkan nanti ini kan mau pilkada, mendapatkan pemimpin yang baik. Amin. Jadi nah konsep ini kalau mimpi saya ya pemimpin yang baik itu, saya sih selalu termotivasi karena saya Muslim. Itu oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad itu saya melihat pada karakter beliau itulah seorang karakter pemimpin besar yang sangat sederhana. Beliau sangat gentle gitu, kadang harus dilemparin luka. Dan bahkan waktu itu malaikat Jibril itu sampai gemes gitu. Malaikat Jibril sampai gemes gitu. Ya Rasul, Kena sabar ya. Ya Rasul, mintakan pada Allah supaya mengizinkan aku menghancurkan kaum yang ngelemparin kamu sampai luka itu. Jangan Jibril. Mereka melakukan itu karena nggak tahu. Gitu. Coba. Artinya seorang pemimpin harus memiliki jiwa kasih sayang yang sangat tinggi. Gitu. Kemudian senantiasa berorientasi pada rakyatnya. Hingga sampai akhir hidupnya Rasulullah pun yang diingat bukan putra-putrinya, yang diingat bukan anak cucunya, tapi yang diingat adalah ummati. Bukan ashabi. Bukan sahabatku, nanti sahabatku gimana, enggak. Tapi umatku nanti kalau aku tinggal, gimana nasib mereka. Siapa yang memperhatikan keselamatannya dunia dan akhiratnya. Gitu. Nah, semoga Depok nanti dalam pilkada mendapatkan pemimpin yang karakternya sebagaimana karakter Rasulullah tadi. Gitu. Jadi yang senantiasa berorientasi pada umatnya, yang senantiasa sabar menghadapi perilaku umatnya. Karena berapa banyak nabi yang nggak sabar menghadapi perilaku umatnya itu. Gitu. Nabi Yunus sampai ditakdirkan Allah ditelan sama ikan paus itu kan. Kemudian ya banyak ya contohnya. Jadi Rasulullah adalah sosok yang amat sangat sabarnya menghadapi perilaku umatnya yang berlain-lainan itu. Maka semoga Depok nanti menjadi kota yang diberkahi, mendapat pemimpin yang baik dalam pilkadanya, dan tentunya ada syaratnya. Apa itu Pak? Supaya mendapatkan pemimpin yang baik, Allah kan sudah berjanji itu. Akan kuturunkan pemimpin yang baik di tengah-tengah masyarakat yang baik. Maka masyarakat Depok harus berjuang dulu menjadi masyarakat yang baik. Berkemanusiaan, beradab, punya tata krama sopan santun. Gitu. Jangan bermusuhan, jangan ingin menyakiti. Saling menjatuhkan ya Pak. Nggak boleh musuh-musuhan, nggak boleh iri-irian. Itu harapan saya buat Kota Depok. Karena saya sekarang adalah bagian dari Kota Depok. Maka di mana bumi saya pijak, yaitu bumi Kota Depok saya pijak, di situ langit Kota Depok saya junjung. Wah, luar biasa.
Terakhir nih Pak, udah terakhir aja nih. Terakhir aja. Jadi kan dalam rangka Hari Kemerdekaan yang ke-79 ya Pak Republik Indonesia ini, apa sih pesan Bapak kepada para anak muda nih untuk Sobat Kasih Tahu Bapak menuju Indonesia Emas 2045 Bapak? Ya. Kalau pesan utama yang ingin saya sampaikan kepada generasi muda itu adalah cintai negeri kita dengan cara belajar yang rajin, jaga persatuan dan kesatuan. Jaga persatuan dan kesatuan. Ya. Karena akan banyak pihak yang sangat menginginkan kita tidak bersatu. Ya. Dan dengan belajar itu maka kita bisa mengejar berbagai macam kecerdasan. Yang pertama, belajarlah agama sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Karena di situ kita akan mendapatkan sebagian dari kecerdasan spiritual. Belajarlah kita bagaimana adab, sopan santun, etika, budaya. Karena disitulah kita akan mengasah kecerdasan emosional kita supaya bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang lainnya. Hablum minan nas. Dan yang ketiga adalah belajarlah kita ilmu pengetahuan, baik itu pengetahuan sosial, pengetahuan alam, matematika, sejarah, geografi, fisika, kimia. Karena apa? Disitulah yang akan melatih kecerdasan intelektual kita. Dan jangan sekali-kali kita melupakan sejarah, terutama sejarah lahirnya bangsa kita yang akan kita peringati tanggal 17 Agustus 2024 nanti. Kita harus tahu bahwa negara ini adalah warisan dari para pejuang yang dulu sudah mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan kita. Kita tinggal mengisinya. Ketika para founding fathers, pendiri negara, sudah memberikan, mewariskan bentuk negara Indonesia adalah republik yang berbentuk kesatuan, negara kesatuan yang berbentuk republik, maka ikutilah. Ketika founding fathers sudah menurunkan, mewariskan ideologi kalian nanti, ideologi kita adalah ideologi Pancasila. Artinya apa? Boleh anak bangsa kita belajar ideologi lain, tapi hanya sebatas untuk menambah wawasan. Karena ideologi yang terbaik untuk bangsa Indonesia adalah ideologi Pancasila. Yang bisa menyatukan Indonesia yang beragam suku, agama, bahasa, budaya menjadi satu kesatuan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Gitu. Jangan lupakan sejarah ya. Sejarah gitu. Rasanya Pak kita ngobrol Pak. Kayak jiwa nasionalisme langsung muncul ya Lena. Jadi semangat ini untuk selamat Hari Kemerdekaan Republik Harus Indonesia. Harus semangat, Pak. Kenapa? Gimana Pak? Kalau kita tidak semangat, siapa lagi yang mau memperjuangkan bangsa ini? Karena tidak mungkin anak bangsa lain memperjuangkan nasib bangsa kita. Iya betul Pak. Tidak mungkin karena siapa anak lagi bangsa ya, Malaysia, Pak? anak bangsa Singapura, anak bangsa Thailand berjuang untuk Indonesia. Tidak mungkin. Emang harus kita ya Pak? Harus kita, dimulai dari kita dulu. Walaupun hal-hal kecil, tapi intinya kita berjalan ya Pak ya. Mau gitu. Jangan cuma main game diem-diem doang. Udah, ayo mulai dari sekarang apa yang bisa kita berikan untuk bangsa dan negara. Bener ya ngomongnya Pak. Oke teman-teman semua, makasih ya udah nonton podcast kita hari ini. Bapak terima kasih juga udah. Terima kasih Bapak. Mohon izin. Udah mau nih. Udah mau datang Liana. Masya Allah. Dan teman-teman semua yang udah nonton hari ini, jangan lupa follow juga Instagram Bapak. Ada Pak Instagramnya Pak? Kalau Instagram pribadi tidak ada. Nggak ada. Tapi Instagramnya Instagram Kodim Depok saja. Kodim Depok. Nah, kunjungi juga Instagram Kodim Depok. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan seputar game PUBG Live tadi, boleh gitu ya Pak ya. Gitu. Oke.
teman-teman, makasih banyak udah nonton podcast kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga Liana, ini bisa didengarkan di 5 kota Radio X Channel. Wah iya, bisa didengarkan di Radio X Channel juga. Daerahnya mana aja? Di Jakarta, di Surabaya, Bandung, Bogor, Banten. Dan kegiatan podcast kita ini disponsori apa sih? Disponsori oleh Leon.id, Leon, Legal Solution. Nah teman-teman bisa langsung kunjungi di bawah ini ya Sis ya. Gitu. Oke, karena waktu kita sudah sampai batas-batas terakhir ya saya mungkin nanti di kesempatan lain waktu kita bisa bertemu dengan Bapak lagi. Amin. Siap. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.